termasuk suara-suara sumbang kalian yang kemarin di dekat patung kuda, dihargai juga, didengarkan juga. Fine, tapi jangan mengatasnamakan rakyat, Mas. Kalian itu mengatasnamakan perut sendiri, iya. Kenapa? Kita tahu persis bahwa demonstrasi yang kalian lakukan ini ada agenda tersembunyi. Ada yang nyuruh, kalian itu bukan aktor, kalian itu hanya pesuruh dari orang-orang yang di belakang kalian, yang membayar kalian, yang menginginkan ada kegaduhan. Yang kesekian kalinya datang ke ibu kota. Rakyat Indonesia berkumpul bukan semata-mata untuk memperingati Sumpah Pemuda, tapi kita berkumpul untuk menghentikan manusia-manusia rakus, kawan-kawan. Apakah keadilan sudah didapatkan oleh seluruh rakyat? Belum, kawan-kawan, karena masih ada imam besar Habib Rizik Sihab dikriminalisasi. Itu fakta konkret, kawan-kawan. Karena apa? Karena lihat, masalah di negeri ini hanyalah pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi. Inilah brengseknya sebuah tatanan di negeri kita, kawan-kawan. Inilah brengseknya sebuah tatanan di negeri kita. Kita lihat para jenderal-jenderalnya sibuk terima upeti. Nggak percaya? Usut semua harta kekayaan para jenderal. Usut semua kekayaan para jenderal, maka kita tahu betapa korupnya jenderal-jenderal kita hari ini, kawan-kawan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin saya membuat opini yang mengkritisi para pendemo dengan tajuk Indonesia Mundur, yang mengharapkan Presiden Jokowi mundur karena telah mencemari kesakralan Hari Sumpah Pemuda. Hari ini saya mendapatkan banyak masukan dari berbagai sumber tentang jalannya demo yang terjadi kemarin. Lucu luar biasa. Jadi pendemo untuk menuntut Presiden Jokowi mundur berkumpul di depan Balai Kota DKI Jakarta. Saya tidak berkehendak untuk menafsirkan ini macam-macam, saya hanya bisa tersenyum. Kenapa berkumpul di Balai Kota DKI Jakarta? Ada apa? Biarlah alam semesta yang mengabarkan pada kita pada waktunya nanti. Nah, sahabat Indonesia, menarik sekali para pendemo ini. Ini ada beberapa komponen buruh sekitar 1.000 orang, terus kemudian mahasiswa katanya mengatasnamakan BEM UI itu 200 orang. Hanya 1.200 orang. Hanya 1.200 orang. Penduduk Indonesia 270 juta orang. Jadi upilnya nyamuk kali. Jadi, tapi itulah gak apa-apa. Ini alam demokrasi. Meskipun saya tetap tidak bersetuju mereka merusak dan mencemari kesakralan Sumpah Pemuda. Karena apa? Karena Sumpah Pemuda yang begitu luhur ini dicemari oleh mereka dengan agenda-agenda yang saya tahu banyak titipan dari kaum-kaum oposan. Gitu. Yang turun di jalan itu kan hanya pion-pion, kroco-kroco kecil lah gitu ya. Kayak remah-remah rengginangnya. Tapi sebetulnya saya tahu persis bahwa mastermind-nya adalah beberapa kelompok yang menggagas, menggodok isu-isu yang akan dimunculkan. Indikasinya jelas ya, ada beberapa orang tokoh-tokoh mempunyai masker sama dengan para pendemo. Nah, jadi mereka nggak terlalu pinter-pinter amat, nggak cerdas-cerdas amat gitu. Seperti mereka juga nggak terlalu cerdas mengapa kumpul di Jalan Merdeka Selatan di depan Balai Kota DKI Jakarta. Nah, bagi saya ini menunjukkan ketidakcerdasan mereka yang sangat nyata. Kemudian kita bicara isu.
yang digulirkan oleh para pendemo. Lucu-lucu ini. Jokowi mundur, Jokowi dianggap gagal selama 2 tahun ini, rezim Jokowi itu sangat macam-macam lah katanya begitu ya. Kemudian lucu lagi ada salah satu pecatan dari KPK orasi gitu. Jadi mereka menuntut Presiden membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan KPK. Nah, ada agenda lagi. Kemudian ada lagi yang teriak-teriak ini. Ini mungkin susupan dari Bani Kadrunia. Bebaskan Rizik Syihab, Pret. Jadi saya tertawa aja kita. Ini apa ini dagelan ini mereka. Ada juga dari, mohon maaf nih, tertulis UI Watch gitu ya. Mengatakan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari komunisme gaya baru. Saya mau nanya nih anak-anak bau kencur ini yang menulis itu, kalian mengerti komunisme seperti apa? Saya yakin literasi kalian rendah tentang komunisme seperti apa. Terus sekarang bicara komunisme gaya baru. Kalian paling lahir tahun 90-an atau 2000-an kali ya. Tahun 2000 sekian gitu ya. Orde Baru sudah tumbang. Komunis sudah berapa puluh tahun masuk ke liang lahat di bumi Indonesia ini. Kalian masih teriak-teriak juga. Jadi, dan kalian tidak sadar bahwa gaya-gaya kalian yang menipu rakyat, memprovokasi rakyat, menyebarkan hoax, post-truth, ini adalah gaya komunis gitu. Jadi sebetulnya kalian yang berperilaku seperti para komunis gitu. Menyebarkan isu-isu sesat, menyebarkan kebohongan, melakukan agitasi, menggalang opini publik yang sesat, dan kalian tidak akan berhasil. Saya yakin kalian tidak akan berhasil. Kenapa? Indonesia ini rakyatnya sudah cerdas-cerdas, sudah nggak mempan dengan omongan-omongan berbusa-busa kalian di atas mobil komando begitu, nggak mempan. Karena cara-cara komunisme yang kalian lakukan itu tidak sesuai dengan etika dan budaya Indonesia. Jadi hampir tanpa makna. Jadi 200 mahasiswa UI, 200, hanya 200. Keseluruhan mahasiswa UI berapa ribu? Se-Indonesia Raya berapa ribu? Buruh cuma 1000 gelintir. Berapa juta orang yang buruh? Jadi sebetulnya jangan pernah mengklaim kalian ini mewakili mahasiswa, mewakili kaum buruh, apalagi berani-berani mewakili rakyat Indonesia. Kalian berhalusinasi, tidak akan mempan gitu. Rakyat Indonesia sudah mulai jernih berpikir. Rakyat kita sudah cerdas, bisa membedakan mana emas, mana yang loyang. Pemimpin baik, pemimpin buruk tahu. Pemimpin yang mau cari aman saja dengan jargon zero enemy, atau pemimpin yang mempunyai terobosan-terobosan seperti Jokowi. Ini rakyat sudah tahu. Hasilnya nyata. Akses konektivitas antar kota, antar pulau di Indonesia terbentuk di zaman Jokowi. Ada tol darat, tol laut. Sekarang sudah semuanya sudah oke. Kejadian yang di ujung di puncak Jayapura dalam waktu sekian detik atau real time bisa diketahui di Jakarta atau di Sabang di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ini keniscayaan teknologi yang maju, dan itu di-empowering, diberdayakan, kemudian disupport oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga menelurkan yang namanya DILAN, digitalisasi dan pelayanan. Ini dilakukan oleh semua Pemda. Jadi kalau kalian merasa terjolimi di rezim Jokowi, masa yang terjolimi? Siapa yang terjolimi? Kalian teriak-teriak bebaskan para aktivis yang ditangkap pemerintah. Lah kok nyimut? Ini negara demokrasi, tetap ada batasnya. Nggak ada demokrasi tanpa batas. Kalau demokrasi tanpa batas itu anarki. Kalau seseorang sudah ada fitnah, sudah memfitnah orang, sudah memfitnah kepala negara, menteri, atau siapapun, itu sudah masuk ke ranah hukum. Siapapun di negara manapun.
Kalian memprotes undang-undang ITE. Di mana negara ini yang tidak ada pengaturan masalah undang-undang transaksi elektronik? Di mana? Kalian tidak hidup di Malaysia sih. Kalian tidak hidup di Hong Kong atau di Singapura atau di Amerika. Kalian terlalu enak, nyaman, presiden terlalu rapi, terlalu baik buat kalian, menurut saya. Dalam pandangan saya, Presiden Jokowi ini terlalu demokratis malah. Membiarkan suara-suara pengganggu masyarakat. Ada yang berbicara hanya segelintir orang, tapi dibiarkan. Karena Presiden Jokowi menghormati demokrasi. Hak semua warga untuk bersuara, itu dihargai. Termasuk suara-suara sumbang kalian yang kemarin di dekat patung kuda, dihargai juga, didengarkan juga. Fine, tapi jangan mengatasnamakan rakyat, Mas. Kalian itu mengatasnamakan perut sendiri, iya. Kenapa? Kita tahu persis bahwa demonstrasi yang kalian lakukan ini ada agenda tersembunyi. Ada yang nyuruh. Kalian itu bukan aktor. Kalian itu hanya pesuruh dari orang-orang yang di belakang kalian, yang membayar kalian, yang menginginkan ada kegaduhan. Kalian jangan terlalu arogan, oh saya demo. Berbeda. Demo mahasiswa tahun 66, demo mahasiswa tahun 74, maupun mahasiswa tahun 98 berbeda. Mereka benar-benar mewakili rakyat. Lah ini mewakili perut. Jadi mewakili kepentingan tertentu. Jelas kok kelihatannya. Ada orang-orangnya Haikal Hasan, ada Bunda Neno Warisman datang di situ. Ya nggak apa-apa berbeda pendapat, tapi jangan mengatakan bahwa kalian murni menyuarakan rakyat. Kalian yang menyuarakan kepentingan kalian. Dan mohon maaf, ini tidak akan bergema, tidak akan mempunyai makna apa-apa bagi masyarakat. Masyarakat sekarang di masa pandemi yang sudah mulai turun, sedang recovery, bangkit, tumbuh lagi. Nah ini kita lakukan, kita sedang berproses ke arah itu. Jadi nggak mempan dengan gangguan-gangguan suara-suara seperti itu. Sahabat Indonesia, kenapa saya menyuarakan membela pemerintah? Bukan pemerintahnya yang saya bela, tapi pada intinya saya membela stabilitas nasional inilah. Jangan sampai ada timbul kegaduhan-kegaduhan. Karena apa? Kami ini tidak dibantu pemerintah. Kami ini swasta murni. Dan seperti saya, ini ada jutaan orang yang sekarang sedang bertumbuh, menggeliat, berproses untuk bangkit kembali setelah dihantam pandemi. Kami membutuhkan stabilitas keamanan yang baik, stabilitas politik yang kondusif, tidak ada gangguan apa-apa. Kalian merasa Presiden Jokowi tidak demokratis, kalian yang nggak demokratis. Karena apa? Demokrasi yang sebenarnya itu adalah pada saat kalian menyuarakan hak, ada dua sisi. Yang pertama, kalian harus melaksanakan kewajibannya dulu, baru bicara hak. Yang kedua, kalian harus menghormati hak orang lain. Ini adalah dua esensi dari demokrasi. Kalau kalian nggak mengerti, belajar. Saya bisa mengajari for free. Jangan hanya terkooptasi, tercemari dengan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang sakit hati. Yang ada aktivis yang sedang dilaporkan oleh pejabat, marah, kemudian memprovokasi orang lain. Ada kelompok tertentu kecil yang tidak lolos tes, alih status jadi ASN, memprovokasi orang. Ini kan sangat kentara sekali. Ada kelompok tertentu yang bosnya ketangkep, ditahan atau dipenjara karena ada masalah pidana, berteriak-teriak minta dibebaskan. Ini memang negeri nenek moyang lu apa? Semuanya ada aturan. Demokrasi dimanapun di dunia ini selalu ada aturan, ada batasan, ada koridor. Kalau enggak pecah. Kalian bicara menyelamatkan Pancasila. Seperti apa kalian menyelamatkan Pancasila? Kalau kalian memecah belah seperti ini. Kalau kalian
dikooptasi, diprovokasi oleh orang yang ngebet berkuasa tahun 2024, ya mbok ya nanti saja pada saat kampanye dukunglah calon atau jagoan kalian masing-masing, nggak apa-apa, fine. Tapi jangan mengatakan bahwa pemimpin yang sekarang tidak bagus, negara gagal. Gagal di mana? Wong kalian masih makan kok. Wong mahasiswa juga masih bisa kuliah dengan damai, nyaman. Para buruh juga masih bisa lumayan ada investor masuk atau tidak hengkang. Memang apa hebatnya kita berdemonstrasi, tapi kalau mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain. Jadi sahabat Indonesia, saya hanya mengkritisi saja, saya ingin tertawa saja bahwa isu-isu yang disampaikan itu basi dan sudah tertebak gitu loh ya. Isu-isu lama tentang membatalkan undang-undang cipta kerja hampir tidak mungkin terjadi. Pembatalan undang-undang itu bukan hanya oleh presiden. Katakanlah presiden membuat perpu. Nah, kegentingan seperti apa sehingga presiden harus mengeluarkan perpu untuk membatalkan undang-undang cipta kerja, padahal mayoritas orang mendapatkan manfaat dengan hadirnya undang-undang cipta kerja, termasuk para mahasiswa. Ini sebetulnya tidak disadari karena kalian sudah terkena pandemi virus pragmatisme, kalian pragmatis, kalian diprovokasi, kalian dicuci otaknya oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga kalian turun. Tapi kan turun cuma 1.200, seujung kuku saya inilah. Jadi artinya tidak akan berdampak apa-apa bagi rakyat. Rakyat sudah bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam. Rakyat sudah cerdas memilih dan memilah. Jadi para mahasiswa, calon intelektual masa depan harusnya berpikir panjang. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah disesatkan. Kaum buruh juga begitu. Kalau kalian berpikir jangka panjang, ciptakanlah suasana kondusif dalam hubungan tata kerja antara perusahaan dan buruh. Supaya apa? Supaya orang nyaman berusaha di Indonesia, sehingga mereka terus mengembangkan bisnisnya di sini, tenaga kerja diserap baik, kemudian hak para buruh juga dipenuhi dengan baik. Itu seharusnya kalau orang waras. Kalau enggak ya mohon maaf. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan demo yang terjadi tanggal 28 Oktober tahun 2021 yang dikumpulkan, bukan berkumpul loh ya, dikumpulkan di depan Balai Kota DKI Jakarta lalu bergerak ke Istana Merdeka. Ini yang terjadi. Kenapa dikumpul di Balai Kota? Hanya Tuhan dan yang bersangkutan yang tahu. Kita hanya bisa tersenyum saja. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Saya mengharapkan Anda untuk tetap sehat. Saya menyarankan Anda untuk melakukan vaksinasi. Vaksin pertama sudah, vaksin kedua sudah. Apakah Anda sudah melakukan itu? Kalau belum, segera hubungi kantor instansi pemerintah, polisi atau kantor TNI terdekat. Mereka ditugaskan oleh negara untuk melakukan kegiatan vaksinasi secara gratis. Vaksinasi COVID-19 ini bukan untuk siapa-siapa, tapi murni untuk kesehatan Anda semuanya, kesehatan kita semua, rakyat Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa memakai masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.